Pada malam hari ini tema dari bulan ini adalah Faithful to the King. Nah, judul yang saya ambil adalah Faithful sesuai dengan temanya. Nah, tadi pagi kita juga mendengarkan dari penjelasan dari Pak Peter Miso, dan dia akan juga menyampaikan lagi firman-Nya di tanggal 19 nanti di sore hari. Jadi saudara-saudaraku sekalian juga akan kebagian mendengarkan firman Tuhan dari dia. Dia banyak sekali pengalaman, ya saya merasa terberkati juga dengan firman yang disampaikan. Nah, kalau kita dengar faithful, apa terlintas dalam benak kita, itu kan menjadi satu hal yang kita tahu bahwa apa sih meaning atau arti dari faithful. Faithful itu adalah setia, iya kan? Ya, ayat yang saya akan buka yaitu di Matius 24 ayat 25 maaf. Ayat 25 ayat 14 sampai dengan 30 kita sama-sama baca ya. 1 2 3. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Nah, kita baca bahasa Inggrisnya supaya Deborah juga bisa ini ya, lebih mengerti gitu ya. 1, 2, 3. For the kingdom of heaven is a man traveling into a far country, who called his own servant and delivered unto them his goods. And unto one he gave 5 talents, to another 2, and to another 1. To every man according to his several ability, and straightway took his journey. So, what is faithful? Actually, the meaning of faithful. So I find the dictionary. Saya cari di dictionary apa sih faithful itu. Ternyata yang pertama adalah loyal. Kita ini loyal. Kesetiaan itu ada loyalty. Jadi kalau kita bilang orang itu setia, berarti dia menunjukkan ada kualitas kesetiaan, yaitu loyalty-nya ada. Jadi bukan hanya pada waktu keadaan aman, biasanya loyalty diuji dari apa? Keadaan yang tidak aman. Keadaan ada tekanan, ada kesulitan. Kalau misalnya kita kerja, semuanya lancar, semuanya baik, semua loyal. Tiba-tiba terjadi goncangan. Perusahaannya mungkin diterpa dengan permasalahan. Gaji rada seret nih dibayarnya. Kemudian kira-kira orang ini gimana responnya? Nah itu kan gitu. Pada waktu dia mengalami kesulitan, apa responnya? Apakah dia tetap setia? Saya pernah menemukan orang-orang yang tetap setia, salah satunya adalah bibi yang kerja di rumah Pak San. Berapa tahun dia kerja di rumah Pak San? Dari Pak San dan keluarga ada di sana, di Bali, sampai pindah, dia gak mau pindah. Dia tetap di sana, kerja di saudara, di mama ya, di mamanya Budayu. Kemudian mamanya Budayu pindah balik ke Lombok. Dia kerja di adiknya Budayu dengan Ida. Dia menunjukkan setia sama keluarga ini. Entah kenapa.
Entah kenapa dia tetap setia, mau pindah ke tempat lain pun mungkin bisa, tapi enggak gitu. Situasinya kan berbeda, berubah. Dan terakhir kabar gembiranya, Bibi masuk Kristen, dibaptis. Itu wow, itu saya merasa bahwa ini adalah upah dari kesetiaan dia. Dia menunjukkan bagaimana dia loyal terhadap apa yang dia lakukan. Situasinya mungkin waktu sama Pak Hasan Budayu mungkin enak, mungkin. Sehingga dia betah terus. Tapi ngikut keluarga ini terus. Dia mungkin bisa melihat ada Kristus. Saya yakin dan percaya karena ada hal yang berbeda biasanya yang dirasakan oleh orang bukan semata-mata karena gaji aja. Biasanya orang bekerja begitu. Ada satu tempat yang dia tawarkan, mungkin tempat gajinya besar tetapi atmosfernya lain. Banyak orang yang memilih damai sejahteranya ada walaupun gajinya lebih kecil. Keloyalan orang diuji pada waktu masuk sebuah ujian, situasi gak enak. Kalau semuanya aman, semua loyal. Yang pertama itu. Yang kedua, konstan. Nah, kalau kita bicara konstan, kita bicara mengenai time, waktu. Orang bisa dikatakan, oh pasangan ini, suaminya ini setia kepada istrinya. How long? Konstan enggak? Ataukah pada waktu susahnya aja setia sama istrinya? Begitu dia dapat uangnya lebih banyak, keadaannya lebih enak, semuanya nyaman. Kemudian mulai lirik kanan, lirik kiri. Ini berarti gak konstan. Ujian ini belum tentu keadaannya susah loh. Ujian yang datang itu mungkin saja justru kenyamanan yang dikasih. Pada waktu nyaman, kira-kira apa responnya? Begitu juga dengan pasangan, bukan hanya suami saja tetapi istri juga. Mungkin pada waktu semuanya lancar, suaminya lagi diberkati, uangnya banyak. I love you. After that, usahanya mulai kena COVID. Wah, bisnisnya mulai macet, banyak hutang dan segala macam. Ada debt collector datang, nagih hutang dan segala macam. Istrinya karena cantik, ada yang lirik, ada yang jemput, pulang kerja, pakai mobil mewah, suaminya udah kehilangan mobil mungkin gak ada. Apa yang terjadi? Situasi bisa sangat berubah. Faithful, apakah kita constantly melakukan hal yang sama situasinya apa saja? Itu yang boleh dikatakan faithful. Karena itu yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Dari lahir, dia tahu purpose-nya. Akan nyampe ke sana di Bukit Golgota. Dia tetap lakukan pelayanannya dari waktu di awal pelayanan. Sampai di titik dia sampai ketakutan waktu dia berdoa kepada Tuhan. Karena dia juga manusia. Dia betul dia Tuhan, tapi dia juga manusia seutuhnya yang bisa merasakan takut. Jangan disangka bahwa manusia tuh tidak ada seorang pun kalau menurut saya orang yang tidak ada rasa takut. Biarpun badannya gede kayak Arnold, kayak Mikel. Wah, jagoan nih, gak ada nangisnya nih kelihatannya. Ada aja yang dia takutkan. Mungkin dia gak takut manusia, tapi mungkin dia takut kecoa. Mungkin loh ya. Takut tikus, takut cecak, takut cacing, takut karet gelang. Ada 2 orang yang saya tahu, satu laki satu perempuan, takut karet gelang. Nah, jadi kita nggak bisa lihat bahwa setiap orang, Tuhan Yesus mengalami ketakutan sampai dibilang, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tapi bukan kehendakku yang jadi, kehendakmu. Semuanya kehendak Dia. Apa panggilan kita?
Di gereja ini apa panggilan kita? Apakah dengan situasi yang sulit kemudian kita, aduh gak enak, kerjaan banyak, ibadah 2 kali susah, capek. Apa yang kita keluhkan? Tadi pagi dibilang sama Pastor Peter, don't complain. Karena komplain, kita manusia memang profesornya komplain. Jagonya komplain, kalau suruh komplain apa aja bisa dikomplain. Dikasih hujan, aduh hujan, becek gak enak gini gitu. Dikasih panas terus, aduh panas gerah gak enak. Komplain. Dikasih dingin, it's very cold. Dikasih panas, keringetan. Apa sih maunya? Kita ini betul-betul kalau kita ikutin kedagingan kita nih gak ada habisnya komplain. Always complain, complainers. Really, kalau kita lihat di Alkitab, kita bisa jengkel lihat bangsa Israel yang sepertinya mereka itu tegar tengkuk dan bandel, pengen cubit rasanya gitu ya. Tapi kita juga lakukan hal yang sama loh, jangan-jangan. Kenapa? Karena kita tidak menyadari aja. Coba kalau direkam kemudian diputarkan lagi. Ini loh, lihat kamu nih lagi komplain. Kamu menggerutu tentang ini. Lagi gak ada kerjaan, dikasih kerja, minta doa, Tuhan minta kerjaan, saya gak punya kerjaan, saya gak punya income dan segala macam. Dikasih kerjaan sama Tuhan, komplain gak enak, kerjaannya banyak, jamnya terlalu panjang, kerjaannya capek, ngangkat-ngangkat berat, sakit pinggang, sakit kaki, sakit semuanya. Sakitnya di sini, banyak sekali sakitnya. Komplain. Kemudian apa yang kita bisa lakukan dengan hal itu? Belum punya anak, minta anak. Tuhan minta anak. Semua orang tanya, kapan kamu punya anak? Udah isi belum? Emang roti? Gampang, hari ini isi besok jadi. Iya kan, usaha mah udah. Tapi kan kalau udah dikasih ya sabar kan gitu. Problem juga komplain, gak punya anak ini. Dikasih anak, aduh anak saya nakal. Gak bisa diam, loh bagus, itu namanya anaknya hidup. Loh iya kan, anak gak bisa diam salah juga, anak diam, anak saya kok diam terus ya. Bingung juga orang tuanya, jadi semuanya tuh kalau kita sebagai manusia cari apa yang bisa dikomplain, semuanya bisa dikomplain. Apa aja. Kita lihat ini salah, sana salah, situ salah, nggak usah. Kalau kita selalu lihat yang begitu, kita komplain terus, nggak pernah bersyukur. Kenapa kita nggak ucapan syukur? Dengan apa saja yang kita lihat, oh ya terima kasih Tuhan. Saya kerjanya capek, oh ya Tuhan terima kasih. Kerja saya masih ada, orang lain mau kerja nggak bisa. Kita kerja capek, oh iya terima kasih Tuhan. Tuhan kasih kesehatan buat saya masih mampu kerjakan capek juga. Bersyukur terus, lihat apapun bersyukur terus. Karena itu ucapan syukur yang diterima Tuhan sebagai dupa yang harum. Kalau komplain bau nyampe ke sana, ini barang apa ini? Tuhan begini dia. Aduh apa ini? Kalau kita dengerin musik, itu musiknya waduh fals ini. Aduh tone-nya salah ini, tone-nya salah. Nah mari kita belajar untuk mengerti bahwa faithful itu tidak komplain. Nah, kemudian dari ayat-ayat ini saya ambil beberapa poin. Apa? Matthew 25 ayat 21 dikatakan demikian. The master was full of praise. Well done my good and faithful servant. Tadi juga dikatakan sama Pastor Peter. Well done my good and faithful servant. Ini yang kita dapatkan dari Tuhan. Kita ini adalah seorang pelayan. Makanya Tuhan Yesus itu katakan, aku datang bukan untuk dilayani. Aku datang untuk melayani. Lah kalau Tuhan aja melayani, lah kita ini siapa? Bosnya Tuhan? Bukan kan? Kita ini pengikutnya dia kan? Lah pengikutnya mau jadi bos, bosnya mau jadi pelayan. Lah ini gimana? Ini kan bukan seperti itu seharusnya. Bos kita, the king,
become a servant. Dia menjadi servant with the king, his kinghood. Dia adalah raja yang melayani. Kita juga belajar dari dia. You have been faithful in handling this small amount, so now I will give you many more responsibilities. Number 1, responsible is faithful. Faithful itu responsible. Kita ini diberikan tugas sama Tuhan. There is assignment when He gave you the talents. There is assignment for you. Ada tugas yang kita harus lakukan pada waktu talenta itu diberikan kepada kita. Kita nggak perlu bingung dengan jumlahnya. Karena tadi dikatakan sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita punya kontainer seperti ini, yang diisikan airnya cuma bisa segini kan. Kita nggak bisa bawa 1 ember besar diisikan ke sini, tumpah. Tuhan sudah menciptakan kita dengan bentuk kita, kemampuan kita, ability kita untuk menampung talent itu. Jangan pusingkan dengan berapa jumlahnya. Jangan lihat orang, oh dia talentnya banyak, bisa masak, bisa ini, bisa nyanyi, bisa bisa main musik, bisa ini, bisa semuanya disebutkan. Bisa bisnis, bisa semuanya. Lah itu dia. Saya cuma bisa senyum aja. Ya gak apa-apa, jadi asyir, jangan jadi singer atau jangan jadi WL, gak bisa nyanyi. Loh, iya bener gak? Kan ada tuh, lah pelayanan ini apa sih? Jangan pilih, oh dia bisa khotbah, bisa ini. Lah jangan pilih khotbah kalau kita gak bisa khotbah. Saya juga sebenarnya dulu gak mau disuruh khotbah. Gak mau. Tapi saya disuruh terus. Kemudian saya taat aja deh. Jangan-jangan Tuhan sembunyikan sesuatu yang saya nggak tahu. Saya ikut aja. Jangankan suruh khotbah dulu, aduh. Saya suruh doa aja di KM dulu. Sama Budayu suruh doa apa? Doa makan deh, yang paling gampang kan. Doa makan kan paling gampang kan. Saya udah keringetan sebiji jagung. Aduh ini doa makan gimana doa makan. Jangan suruh khotbah, saya takut. Tapi saya ikutin juga taat. Saya taat ikut aja. Nah kemudian setelah itu baru tergali, ternyata bisa juga ya saya doa. Bisa juga saya nyampaikan firman Tuhan. Bukan karena pintar, bukan, tapi karena mau disuruh. He call us for a purpose. Bukan karena kita jago, bukan. Tapi karena kita memberi diri. Seperti Tuhan Yesus memberi dirinya untuk dilakukan apa yang di-assign oleh Bapa di surga. I come to do what my Father told me, send me for. Bapa telah mengutus aku untuk melakukan sesuatu. Nggak enak, dia lakukan karena disuruh sama Bapaknya. Taat, faithful, setia dengan apa yang disuruh. Responsible itu apa artinya? Simpelnya gini, doing the things we are supposed to do. With the assignment of course. And accepting the positive or negative outcomes of our action. Kita ambil. Hasilnya mau bagus, gak bagus. Kadang saya nyampein firman juga dikritik. Gak apa-apa. Enggak selalu dipuji, enggak. Firmannya enggak bagus gini dan sebagainya. Biarin. Tapi saya tetap mau lakukan ini karena apa? I know my call. I do it when He asks me to do. Even though that I'm not good speakers probably. Mungkin saya enggak pintar seperti yang lain, ada yang lebih pintar menyampaikannya tuh bisa tertata, bagus, rapi, menyentuh hatinya. Saya nggak mau tahu itu karena dia punya panggilannya sendiri, saya punya panggilannya sendiri. Dan I will do whatever God told me to do. Saya akan lakukan aja. Nggak bagus, biarin. Bukan saya yang malu karena Tuhan yang suruh, Tuhan yang malu. Nggak apa-apa. It's not my desire to do this. Nggak. Nah, kita punya tanggung jawab yang harus kita lakukan. Karena kita punya assignment. Yang kedua,
Care for others, not selfish. Ayat 18 katakan gini, but he that had received one went and dig in earth and hid his Lord's money. Yang satu, yang dua kan dia mengembangkan juga kan. Jangan lupa kita ini punya responsibilities to be fruitful and multiply kan. Pada waktu penciptaan kan Tuhan katakan kepada Adam, be fruitful and multiply. Jadi kita punya responsibility ini setiap daripada kita. To be fruitful and multiply. But he that received one, I don't know what he think. Maybe he thought that guy have five talents and 2. Why me only 1? It doesn't matter. But when he dig in earth and hid his Lord money, he is not doing his responsibilities. Jadi dia pada waktu dia gali di tanah, saya sih punya pengertian gini, kita kan diciptakan dari tanah kan. Jadi apa yang dikasihkan oleh Tuhan, dia kubur buat dirinya sendiri. For himself, me, for mine. Kan gak ada pohon menghasilkan buah untuk dinikmati oleh pohonnya sendiri, makan buahnya sendiri. Gak ada kan? Pohon menghasilkan buah untuk siapa? Untuk di luar, pokoknya di luar dirinya, entah untuk burung, entah untuk manusia atau apa saja. Mungkin jatuh gak dimakan burung, dimakan cacing. Pokoknya bukan untuk dirinya sendiri. Jadi buah, to be fruitful, dinikmati oleh orang lain. Oleh sebab itu kalau kita punya sesuatu yang Tuhan sudah kasih, kita harus mengembangkannya untuk jadi berkat buat orang lain. Jangan pelit. Buat talenta yang Tuhan kasih gratis aja kita pelit, apalagi yang kita kerja keras untuk menghasilkan itu. Bagaimana kita bisa memberi kepada orang? Memberikan apa? Bukan hanya uang. Tetapi barang yang paling berharga yang kita punya adalah waktu, betul. Karena waktu gak bisa dibeli oleh uang. Pada waktu kita memberikan waktu kita kepada orang yang kita kasihi, kita berdoa untuk dia, kita memberikan sebagian hidup kita kepada orang itu, investasi kita itu di sana. Kita gak bisa kan memperpanjang waktu hidup kita, gak bisa kan. Kita ambilin tiap hari kan. Dan kita mempergunakannya untuk apa? Terserah daripada kamu, kita sendiri mau pilihnya apa. Kita mau ke gereja atau kita pergi ke mall kan pilihan, betul gak? Kita mau hang out sama teman-teman atau kita mau komsel misalnya. Itu kan pilihan. There's a choice. Kita bisa pilih. Ada satu joke, ada satu joke dikatakan gini, why crab cannot share? Why crab cannot share? Because he's shellfish. Gak bisa. Ya ini gak bisa terjemahkan bahasa Indonesia soalnya jadi gak lucu. Gak bisa berbagi sama orang. Selalu memikirkan diri sendiri. Jangan kita seperti itu, kenapa? Karena Tuhan gak seperti itu. Kenapa Tuhan mengajak anak muda yang kaya? Pernah baca ya di firman Tuhan ya? Anak muda yang kaya datang kepada dia, Tuhan, apa yang saya harus lakukan supaya saya sempurna? Pertanyaannya kan gitu. Ini Tuhan bilang, kalau kamu mau bersempurna, lakukan perintah Tuhan. Yang mana? Disebutkanlah firman Tuhan ini, jangan membunuh, jangan mencuri, hormati orang tua. Itu semua sudah saya lakukan. Dari sejak saya muda. Satu hal lagi. Jual semua harta, bagi semua orang miskin, ikut aku. Kemudian anak muda ini tunduk meninggalkan Tuhan. Kan gitu. Yang pertama apa sih kekeliruan anak muda ini? Yang pertama dia mengatakan,
Apa yang bisa saya lakukan supaya sempurna? Nobody can. Siapa yang bisa lakukan sempurna? No one. Kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri, nggak bisa. Capek bener. Ngurus, jangankan kayak pasan, ngurus gereja, ngurus KM aja. Nggak mudah loh. Because we deal with persons, not things, bukan barang. Kita urusan dengan barang lebih gampang. Kalau kita lagi bad mood, lagi kesal nih, kita tendang, nggak marah dia, nggak marah dia, nggak tersinggung, nggak. Percayalah. Tapi kalau sama orang, jangan ngomong kita keras loh. Kita nggak liatin pada waktu kita ngobrol, kita lagi apa gitu kan, lagi pikiran kita lagi ada sesuatu, kita ngobrol iya, tapi mata kita kemana, orang bisa tersinggung loh. Masa tadi diajak ngomong, lihat muka saya aja enggak, loh itu loh. It's not easy. Don't think about yourself, think about others. Yang kedua, kenapa sih Tuhan suruh jual semua hartanya? Karena ada firman-Nya, pernah dengar mungkin, di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Hartanya banyak, hatinya di hartanya. Kenapa Tuhan suruh jual dan berikan kepada orang miskin? Pada waktu, saya kasih tahu nih, pada waktu dia jual, kemudian dia bagikan ke seorang miskin. Hartanya di mana? Di orang miskin. Jadi hati dia di mana? Di orang miskin. Sama seperti Tuhan, betul nggak? Tuhan tuh hatinya nggak ada di harta, ada di orang-orang ini. Kalau engkau melakukannya bagi orang yang terendah, yang dilupakan orang yang tidak dihitung, itu kamu melakukan untuk aku. Hati dia di sana. Orang-orang miskin, orang-orang yang termarginalkan, orang-orang yang tersisihkan, itu hati Tuhan di sana. Orang-orang yang tidak diperhatikan, di situ hati Tuhan. Makanya terakhir katakan, follow me, because that's what I do. Itu Tuhan yang mau ajak dia. Belum tentu loh ikut Tuhan dia jadi miskin. Orang ada yang pikir bahwa kalau saya lakukan ini, kan saya gak cukup. Apalagi saya kasih orang itu, bantu orang lagi. Orang saya tiap bulan aja saya masih, mau bayar ini, ada gak ya uangnya? Ada orang minta tolong. Ya mesti bantu lagi. Gimana kalau kurang? Kan seringkali kita berpikirnya begitu. Tapi matematika Tuhan gak begitu. Pada waktu kita tolong orang lain, when you solve others' problem, God will solve your problem. Itu kan kita gak pernah pikir bisa. Kayak murid-muridnya suruh kasih makan 5.000 orang. Apa Tuhan gak tahu? Muridnya gak cukup duit. Tahu gak? Tahu kan? Tapi it's just a test for the disciples. Buat murid-muridnya itu, kamu harus lakukan sesuatu. Layani orang lain. Dari makan rohani sampai makan jasmani disediakan. Tuhan udah prepare. Waktu Tuhan suruh Abraham korbankan Ishak, Tuhan sudah sediakan, dombanya ada. Kalau Tuhan suruh kasih orang itu, apakah dia biarkan kita gak bisa bayar bill gara-gara kita bantu orang? Saya rasa gak begitu. Tapi bagaimana kita to be faithful to Him. Show with your act. Lakukan apa yang bagianmu. Tunjukkan dengan perbuatanmu. Kesetiaan itu gak bisa diomongin. Waktu dilakukan, baru waktu Abraham juga melakukan, udah mau ke Ishak itu, mau menyembelih Ishak, dombanya kan baru muncul. Enggak dari datang sama Ishak tiba-tiba ada domba di sana, enggak kan? That's a test. Our life is plenty of tests. Tapi setiap kali kita lakukan tes ini dengan baik,
Karena kita mempersiapkannya terus, kita aware terus, kita hadir di ibadah, kita diingatkan, kita hadir di komsel, kita diingatkan, kita dengar kesaksian orang. Itu membuat kita belajar terus mengenai firman Tuhan. Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Menarik kita makin lama makin jauh dari Tuhan. Jangan berpikir kita ini makin lama makin dekat sama Tuhan. Iya sih, ada juga waktunya kita makin mendekat kepada Tuhan kan. Pada waktu kita mau dipanggil Tuhan. Tapi maksud saya hati kita loh. Kita makin lama tuh ditarik makin jauh dari Tuhan. Karena iblis juga gak senang kalau kita dekat sama Tuhan. Makin kita dekat sama Tuhan, makin banyak diselamatkan. Iblis juga gak senang. Dia berusaha tarik dengan berbagai macam cara. Dipancing dengan umpan ini, makan gak dia? Kasih kesusahan. Wah, dia makin dekat sama Tuhan. Wah, salah nih umpannya. Kasih berkat. Enggak. Kasih lebih banyak. Enggak. Kasih lebih banyak lagi. Wah, mulai goyah nih. Ah, ini dia. Ini umpannya nih. Kasih lebih gede. Kasih terus. Kasih terus. Hilang dia hanyut. Oleh sebab itu berjaga-jagalah senantiasa. Kita menjaga hidup kita ini, kita nggak bisa lengah. Berjaga-jaga it means every time. Kita waspada. Ada satu yang kita belajar dari kisah Daud. Pada waktu Daud jatuh dalam dosa, itu bukan pada waktu dia sedang dalam situasi tertekan. Betul nggak? Pada waktu dikejar-kejar sama Saul, pada waktu dia keluarganya diambil daripada dia oleh penyamun musuhnya, diculik, kalah. Bukan. Pada waktu dia nggak waspada. Pada waktu orang-orang pasukannya sedang perang, pergi kan? Pergi dia. Tapi Daud nggak ikut perang. Dia bobo siang. Bobo siang bangun naik ke soto. Kan istana tuh, wah lihat-lihat nih, santai dulu gitu kan. Gak waspada nih. Begitu nengok, loh apa ini? Ya kan? Kalau kita waspada tuh seringkali kelihatannya, kita tuh tegang gitu ya. Waspada nih, ada apa nih? Jangan-jangan ini tipuan iblis nih, kan gitu. Tapi kalau lagi santai gini, nengok pertama, apa itu? Nengok pertama nih, gak apa-apa nih. Nengok kedua, nah ini yang bahaya. Nengok kedua, apaan tuh? Ini dia nih. Baru itu yang berbahaya. Step kedua, it's not a mistake, it's a choice. Nggak waspada dia. Ini umpan yang diberikan, diumpan sama iblis. Apa itu? Istri siapa ini? Nah, mulai kan pikir dia, diolah dalam otaknya. Iya kan? Memang pada waktu kita waspada kita tegang. Tapi kalau tidak waspada kita nggak tegang. Tapi Daud saat itu ada suatu ketegangan yang berbeda. Wah! Tapi bahaya di sini kita nggak berjaga-jaga. Di situ dia melangkah masuk ke dalam perangkapnya iblis. Jadi kita belajar. Dia adalah orang yang kasih sama Tuhan luar biasa. Dipuji Tuhan. Luar biasa. Tapi kita belajar. Waspadalah. Kayak ada di TV. Waspadalah, waspadalah. Kejahatan itu bukan karena keinginan dari penjahatnya saat, tapi ada kesempatan. Jadi kalau kita memberikan celah kepada iblis ini, kita bisa jatuh ke dalam perangkapnya. Jadi hati-hati. Why unfaithful? Kenapa sih kita bisa menjadi orang yang unfaithful? Enggak setia. Matius 25 ayat 25 dikatakan gini. Karena itu aku takut. Ini yang punya 1 talenta nih. Dan pergi menyembunyikan talenta
Tuanku itu di dalam tanah, terima ini. Di dalam tanah ini, terimalah kepunyaan Tuan. Dia katakan begitu. And I was afraid, and went and did thy talent in the earth. Lo, there thou hast that is thine. Ketakutan membuat kita jadi unfaithful. Fear, takut. Makanya seringkali kita ditakut-takutin sama iblis itu. Supaya apa? Supaya jadi orang gak setia. Kenapa sih orang nyogok? Karena dia udah kepepet. Aduh gimana nih? Aduh polisinya udah ini, udahlah. Damai Pak, damai. Takut. Orang bisa nggak faithful karena rasa takut ini, nggak tahu takut apa aja. Bisa takut ditolak mungkin, takut ditilang, takut apa saja yang membuat kita bisa nggak menjadi orang yang faithful. Takut kehilangan pekerjaan, bisa aja. Kenapa kamu berbohong? Karena takut dipecat Pak. Satu kali ada pertanyaan ada satu cerita gitu. Seorang sekretaris, orang Kristen, biasanya orang Kristen kan di mana-mana selalu jadi perhatian, nggak tahu kenapa gitu loh. Selalu diperhatiin sama orang-orang lain tuh, ini sekretarisnya Kristen. Seorang Kristen kan nggak susah, kalau berbohong tuh nggak bisa gitu kan. Satu kali ada telepon, masuk ke kantornya, dia sekretaris. Kring, telepon. Halo, baru halo bosnya udah tahu nih, langsung gini. Sekretarisnya bingung. Nah, di situasi itu semua temannya lihat apa yang akan dikatakan oleh sekretarisnya. Sekretarisnya bingung. Hah? Kalau dia bilang bos nggak ada, bohong. Dia merasa wah gimana ini? Kalau dia bilang iya bosnya ada tapi dia nggak mau ngambil telepon. Nah. Atau dia bilang gini, oh kata bosnya nggak ada. Kan nggak bisa. Gimana? Lalu gimana? Dalam situasi begitu orang lebih gampang apa? Ya nggak ada dah, nggak ada. Bosnya nggak ada di tempat. Padahal ada di depan dia. Kan lebih mudah begitu. Karena apa? Takut dipecat Pak. But when the wisdom come from God, He can say, oh iya Pak maaf, saat ini bosnya gak bisa diganggu. Nanti telepon lagi aja. Kan bisa bilang begitu. If you have a wisdom, you can do it. But when you panic, when you afraid, nanti saya dipecat, nanti saya gini. Gak bisa. Oleh sebab itu, kalahkan ketakutan. There's a good, the point is don't be afraid, be strong and courageous. That's the point. There's a quote that is very good. Saya ingin bacakan ini. I have not ceased being fearful, but I have ceased to let fear control me. Jadi kita ini gak mungkin imun terhadap rasa takut. Orang kadang-kadang aja kita nonton film horor, tiba-tiba harus ke tempat yang rada angker gitu, merinding juga, takut juga. Iya enggak? Jangan bohong deh. Walaupun pendeta juga kadang-kadang, takut juga ya. Jangan-jangan ada yang Noel lagi dari belakang, bukan karena takut sama setannya. Kagetnya itu loh, kan gitu. Jadi fearfulnya sih, tapi kita tidak dikuasai. But I have ceased to let fear control me. Jangan dikontrol oleh ketakutan itu. Mungkin kita pada satu saat kita bisa takut. Tapi kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus, aku tidak akan takut. Why? Because we have the love of God. We love God. And we receive His love and do to the others. Kita lakukan untuk orang lain. Ketakutan itu akan hilang. Saya mengalami hal-hal yang gak enak nih belakangan ini sebetulnya.
Demerit saya itu udah hampir habis. Saya not intended to break the rules, betul. Udah hati-hati, kena juga. Itu dah. Jadi, dari way out, ada yang mau ngambil demerit saya. But I have to feel the foam. When I read that, I said no. Why? Because first, I have to lie. I cannot do that. I will not do that. I will choose to be obeyed. Why? I cannot do that when the first thing that I do is lying and then I will do the next step to lie another one. Enggak mau. Saya enggak mau dipancing dengan hal itu. Cuman tinggal satu. I will survive with one, I don't care. And the other thing, I cannot ask somebody else to lie for me. I cannot bear that. Saya nggak mau, saya nggak bisa nanggung semuanya itu, apalagi untuk orang lain. Ada resiko nggak ada? I will not drive. I don't know. Bagaimana nantinya kalau nggak bisa kerja dong? Ya gimana nanti Tuhan lah kasih jalan dah. Saya juga nggak mau pikirin sekarang, stres nanti saya gimana? Ya orang saya juga nggak tahu kan gitu. I surrender to Him, but I choose what I know. Have to choose that I'm not going to lie about that. Ya udahlah, saya tanggung semuanya. I said, it's okay. Jadi bukan nggak ada risiko, ada risikonya. Tapi saya mau belajar untuk taat dan setia kepada Tuhan. Hal yang kecil aja. Seperti orang ini berkata, Tuhan berkata, you are very good and faithful servant. Kamu setia dengan perkara yang kecil. Aku akan kasih responsibility yang lebih besar lagi. Hal yang sepele itu jangan dianggap sepele. Karena apa? Dengan yang sepele ini adalah the stepping stone to jump higher. Kalau kita dengan hal yang kecil kita gak bisa setia, bagaimana dengan yang lebih besar? Kenapa orang bisa korupsi yang begitu besar? Ya kan? Korupsinya gede banget. Lah saya rasa gak mulai dari itu. Dimulai dari apa? Nyontek. Cheating, nyontek dikit-dikit gak apa-apa. Yang penting saya lulus, Iya kan? Dakdikduk gak waktu pertama kali nyontek? Siapa yang pernah nyontek? Ya soalnya kalau gak ada yang ngacung saya sendiri. Gak ada yang nemenin. Saya pernah nyontek. Waduh dakdikduk. Tapi kalau udah 2 kali dakdikduknya lain. Jangan. Itu hal yang diumpan oleh iblis untuk kita masuk ke dalam perangkapnya. Jangan kita termakan oleh umpannya dia. Karena semuanya itu ada jalan yang sepertinya lurus. It will be solve your problem. Aside. Ya, aside kan. Tapi problem ini ditumpuk and it give it back to you. It's just like taking credit. Ya kan kredit kan kalau kalau kita ngambil kredit enak kan? Awalnya. Nanti pada waktu jatuh tempo bayarnya yang susah kan gitu. Itu yang diberikan oleh dunia. Ditawarin dulu ya. Hey, you want to have something free? 70% free. When you go in and then you have to pay this and also that and also this and extra this and administration fee and then plenty of coming up. So jangan tertipu karena iblis adalah yang suka menipu. 2 Timotius 2 ayat 13. Jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. If we are unfaithful, maybe sometimes that we are still unfaithful, He remains faithful, for He cannot deny who He is.
Dia tetap setia, walaupun kita kadang-kadang meninggalkan dia, kadang-kadang aduh gak mau doa. Doa itu luar biasa loh, powerful. Saya mau kasih kesaksian satu hal. Saya berdoa untuk orang tua saya lebih daripada 15 tahun. Mami saya bertobat beberapa tahun yang lalu, terima Tuhan. Dan yang baru-baru ini terjadi, papi saya terima Tuhan. Setelah kita berdoa sekitar 20 tahun, lebih dari 20 tahun. Kalau kita setia melakukannya, Tuhan juga gak lupa. Kita tetap berdoa. 20 tahun lalu saya start berdoa. Waktu Nadine umur 6 bulan waktu itu. Saya ingat pulang, waktu dia sakit. Saya doakan, terjadi mujizat, dia sembuh. Dia katakan ini mujizat. Tapi dia masih belum percaya. Karena dia punya pegangan dia sendiri. Dia orang yang bisa ngobatin orang lain. Jadi dia orang pinter. Gitu. Tapi kepinteran dunia gak bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Hanya Yesuslah jalan keluar. Dan saya surprise-nya beberapa hari yang lalu, sebetulnya saya bukan planning untuk doakan papi saya. Saya sudah suruh, karena saya jauh. Adik saya suruh. Saya prepare adik saya yang sudah Kristen juga di sana untuk doakan papi. Tantang dia kalau ini untuk terima Kristus gitu. Iya, tapi pada saatnya mau ngomong bingung dia. Nggak tahu mau ngomongnya bagaimana. Grogi, nggak bisa. Terus saya telepon, gimana? Kamu udah ngomong belum? Aduh nggak tahu. Saya nggak tahu katanya. Blank, tiba-tiba blank aja, nggak tahu mau ngomong apa. Karena memang papi saya itu orangnya keras banget. Dulu saya pernah awal-awal itu kayak nginjili dia lah. Tapi bukan saya nginjili, dia yang nginjili saya, dimaki. Kamu mau ngajarin saya, wah pokoknya lebih banyak dia nginjilinya daripada saya. Jadi saya diam aja dah, ya saya kan anaknya. Kalau dia anak saya, ya saya yang nginjili dia lebih banyak. Dan kemudian waktu kemarin itu saya ngomong sama adik saya lagi. Ayo minta papi terima Kristus, karena keselamatan hanya dari dia. Kemudian langsung dia panggil, papi dengerin nih. Koko nih mau ngomong. Saya bilang sama papi saya, Pap, terima Kristus. Mujizat itu masih terjadi sampai hari ini, saya bilang. Papi mau gak terima Kristus? Papi saya bilang, iya saya mau. Saya yang kaget. Saya nggak ada persiapan gitu loh. Jadi udah langsung saya samber itu, langsung saya bilang, papi ya udah kalau gitu gini, ikuti saya. Karena dia nggak tahu cara berdoa bagaimana kan. Jadi saya bilang ikuti saya. Udah saya bimbing dia untuk berdoa. Saya menerima Kristus sebagai juru selamat pribadi. Menjadi Tuhan. Sudah terima dalam nama Tuhan Yesus, saya doakan dia. Semua kuasa yang mengikat dia saya patahkan. Kemudian dia terima Kristus dan sekarang ini dalam proses untuk baptisan. Dan saya bersyukur, kenapa? Karena terima kasih untuk Tuhan, karena ini penantian yang tidak sia-sia. Usia papi saya tuh udah 81 tahun, dia tuh sehat sekali. Wah, saya bersuka cita, kenapa? Karena saya melihat tangan Tuhan, campur tangan Tuhan itu. Papi saya sekeras apapun, dia bisa dengan kayak it's just like sudden. Saya nggak siap gitu loh untuk menerima jawaban dia itu kayak, oh iya. Jadi saya bersyukur kalau ada sanak famili kita yang masih bertobat, jangan putus asa. Saya bisa melihat banyak orang, adik ipar dari Pak San juga sama, itu bareng-bareng dengan saya. Waktu saya masih BPLP, saya kan dijangkau oleh Ibu Dayu kan, semua udah tahu ya, di BPLP dulu tahun 87.
Adik ipar Badayu pun sama, ikut persekutuan, tapi dia nggak jadi Kristen. Dan terakhir di Jepang, dia ketemu Tuhan sendiri dan terima Kristus. Itu penantian yang sangat lama tapi tidak sia-sia. Semua apa yang kita lakukan gak ada yang sia-sia. Lakukan dengan setia. Faithful itu penting sekali. Saya hanya ingin mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan mencari orang-orang yang setia. Orang-orang yang tahan sampai akhir hidupnya. Mencapai garis finish, with finish well, finish strong. We hold on what we believe, what we trust. Apa yang kita percaya sampai akhir, apapun resikonya, kita pegang terus. Menjadi orang yang faith, orang yang setia. Orang yang tidak setia, kasihan hidupnya. Kalau di akhir hidupnya dia tidak setia, dia enggak finish well. Kita pertahankan sampai kita menerima mahkota kehidupan.